Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bikin kita semangat terhadap Al-Qur'an, makanya para ulama menulis kitab keutamaan membaca Al-Quran. Dan kebetulan wasiat 40 kita itu. Baik, kita baca hadisnya satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama itu bahasa yang saya tulis itu bahasa santai ya Pak, tidak bahasa yang formal banget. Mau jadi orang baik, saya bilang ya. Kalau mau jadi orang baik, ya mulailah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bunyi hadisnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Utsman, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu harokatnya salah. Man ta'allama, bukan man ta'alluma, bukan. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Ada orang sudah sampai usianya 58 tahun belum kenal huruf Al-Quran. Banyak. Yang sering datang ke rumah saya minta belajar Quran itu rata-rata orang tua umur 50 ke atas. Ustaz, saya minta tolong, saya mau belajar Quran. Baik, saya bilang. Mau belajar apa tuh Qur'annya? Semua, kata dia. Maksudnya, Ustaz, saya sama suami belum kenal huruf. Gimana kita mau baca kalau belum kenal? Sedangkan Al-Quran itu kan ada 3 model. Kita harus kenal huruf hijaiyah. Yang kedua, kita harus tahu perubahan huruf ketika disambung. Yang ketiga, kita harus tahu cara baca ketika dimasukkan ilmu tajwid. Makanya Buya, orang tua saya itu bikin metode 3 pertemuan langsung bisa baca Quran. Pengenalan huruf, pengenalan tanda baca, pengenalan huruf sambung, kemudian pengenalan tanda baca atau tajwid. Kalau 3 ini sudah tahu konsepnya, maka yang susah baca Quran insya Allah jadi gampang. Karena rumusnya saya lihat ketika beliau bikin rumus itu, ternyata rumus ini bisa mempermudah orang belajar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau jadi orang baik, maka perlu kiranya mempelajari Al-Quran kemudian ngajarin ke jamaah enggak perlu. Ajarkan ke keluarga pertama. Apalagi kalau sudah punya sanad, apalagi kalau hafal Quran kayak Ustaz Hamdi, wah Masya Allah, itu udah hafal, keutamaan luar biasa. Kemudian hadis yang kedua, 1 ayat Al-Quran lebih baik, ini saya tulisnya Mercedes Pak. Di hadis itu onta itu zaman dulu kan kendaraan paling baik, paling mahal. Saya cek di Google, mobil paling mahal saat ini tuh namanya Mercedes-Benz 300 apapun Landhaut, harganya 2,1 triliun mobil ini. Ternyata 1 ayat Al-Quran lebih baik dari itu. 1 ayat, orang kalau punya mobil Mercedes 2,1 triliun kan girangnya luar biasa. Ternyata di hadapan Allah 1 ayat Al-Quran lebih baik daripada Mercedes. Ini mobil termahal yang ada
Kita baca hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Suffah itu satu tempat yang ada di Masjid Nabawi. Bapak Ibu kalau pernah umroh, itu ada di bawah tempat muazzin di Raudhah, itu ada dua tiang di wilayah itu namanya Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, hartanya tidak ada, hidupnya miskin. Beliau ditempatkan oleh Rasulullah di satu bidang tempat namanya Suffah. Yang tinggal di sana dapat gelar Ahlu Suffah. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya ada orang yang kalau datang ke pasar, pulang bawa ontak betina, itu hatinya senang. Artinya apa? Orang kalau bawa harta yang banyak, harta yang besar nilainya, itu kan senang luar biasa. Bawa kendaraan yang bagus itu senang luar biasa. Ternyata Nabi Muhammad SAW bilang kepada sahabat, kalau kalian pulang dari pasar bawa onta betina senang, maka ketahuilah sebaik-baik onta yang kalian bawa tidak lebih baik dari 1 atau 2 ayat Al-Quran yang kalian baca. Jadi tidak usah ngarepin mobil bagus, baca aja Al-Quran, itu lebih baik daripada mobil atau kendaraan yang paling bagus. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, orang yang ahli terhadap Al-Quran, itu akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan yang luar biasa lagi lah, terbata-bata saja baca Quran dapat pahala 2 kali. Bapak Ibu tidak perlu jago-jago banget baca Quran. Kalau bisa jago, alhamdulillah. Kalau sulit buat jago, ya tidak masalah. Ada satu jamaah lucu itu, jamaah majlis tahsin itu, karena beliau bacanya patah-patah mulu, Pak. Salah-salah mulu. Akhirnya tidak mau hadir majelis. Ada 2 pertemuan saya tidak lihat dia. Bapak ini kemana? Kan saya absen satu-satu. Kayak Pak Haniman lah, ini tidak hadir. Saya absen satu-satu, tidak kelihatan. Saya tanya, Bapak ini kemana? Nggak ada yang tahu. Besoknya saya ke rumahnya. Kalau saya nggak tahu Pak Haniman kemarin saya jemput ke rumah itu. Besoknya saya ke rumahnya. Datangin beliau, kenapa tidak ngaji? Saya bilang, ayo ngaji Pak Ustaz. Saya malu. Kenapa Pak? Setiap saya ngaji, bacaan saya patah. Ternyata beliau nggak tahu, bacaan patah-patah saja dapat pahala berapa kali? 2 kali. Itu bacaan yang patah. Tapi alhamdulillah Pak, untung ada hadis begini Pak. Itu jamaah akhirnya jadi semangat. Nah, coba kalau nggak ada hadis begini. Soalnya beberapa pengalaman saya ngajar itu, tidak tahu ini namanya apa. Saya tidak tahu istilahnya apa ya Pak. Jamaah itu
ngelihat huruf Quran keriting otaknya. Paham keriting otak? Huruf itu kayak ngejelimet buat dia. Ngelihat ini tiba-tiba muternya ke sini, ngelihat ain tiba-tiba muternya ke sok kemana, pokoknya selalu teracak-acak huruf ini. Ada saya belum tahu ini masalahnya apa gitu. Tapi ngeliat huruf hijaiyah kepalanya keriting lah. Tapi saya bilang, Pak, enggak masalah. Nanti biar saya carikan formula biar Bapak enggak keriting. Karena hadis ini beliau enggak pernah lagi bolos. Ngaji mau bisa mau enggak, apa yang keluar kata-kata beliau, udahlah Pak Ustaz, saya mau salah mau enggak, saya mau ngaji dah. Karena beliau kejar dua pahala. Tapi alhamdulillah berkembang. Kemudian yang keempat, ini mohon maaf, saya pakai aplikasi apa? Ada namanya aplikasi Maknas. Maknas itu aplikasi hadis yang saya tidak ngecek lagi, ternyata harokatnya banyak yang salah. Nanti saya benerin Pak ya. Nanti saya kirim ulang. Ini harokat hadisnya banyak salah ini. Yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah yang aromanya wangi, rasanya manis. Buah apa Pak? Yang aromanya wangi, rasanya manis. Kalau di Arab itu buah yang paling wangi itu jeruk. Dan jeruk kalau rasanya manis, wah itu orang Mesir merasa nikmat luar biasa. Ada suara di Mesir itu dua model jeruk. Kalau di kita namanya sankis ya, kayak sankis lah. Tapi dia ada yang besar banget, ada yang normal. Diberikan perumpamaan seperti itu. Orang mukmin, dia udah mukmin kemudian baca Quran, dia kayak jeruk yang manis, udahlah wangi, rasanya manis. Artinya orang mukmin yang baca Quran enak lah kan? Sikapnya enak, kebiasaannya enak, tutur katanya enak, ngelihatnya juga enak. Bapak Ibu silakan lihat orang yang hafal Quran, dilihatnya enak. Kita ketemu penghafal Quran, dilihatnya senang aja dilihatnya. Tidak ada benci, tidak suka, pokoknya enak aja. Bahkan terkadang hal itu menghadirkan rindu, karena dia wangi dan rasanya manis. Kemudian yang kedua, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin, dia beriman kepada Allah tapi tidak baca Quran. Kama salit tamroh, beliau seperti satu buah yang kagak ada baunya tapi rasanya manis. Dia manis karena dia punya iman. Dia nggak wangi karena dia nggak baca Quran. Orang beriman baca Quran udahlah wangi kemudian manis. Yang ketiga, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang baca Quran baunya wangi tapi rasanya pahit. Apa maksudnya? Orang munafik dia baca dan mempelajari Al-Quran bukan untuk dia
amalkan. Hampir rata-rata orang munafik itu pintar, berkata-kata paling jago. Kelihatannya aja wangi, kalimat yang keluar dari lisannya terasa wangi, tapi padahal aslinya pahit. Namanya juga orang munafik. Orang munafik ditandakan dengan 3 hal. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika janji sering ingkar. Wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanah dia berkhianat. Orang munafik baca Quran baunya wangi, tapi rasanya pahit. Makanya di ayat Quran itu peringatan keras buat orang munafik. Apa? Dia jago menyampaikan satu kebaikan, tapi dia juga pandai menyembunyikan keburukan dari apa yang dia sampaikan. Contoh, ada orang ngomong kelihatannya soleh gitu ya, hati-hati terhadap perempuan. Perempuan itu racun, zina itu mengerikan. Dia diam-diam zina. Ada nggak? Saya ngomong fakta apa cerita ini? Fakta Pak. Sempat viral kok. Ini kan berbahaya. Ada yang ngomong jangan berjudi, judi haram. Nggak ada judi yang menang. Dia rajin main judi. Saya ngomong cerita fakta Pak. Fakta. Karena orang ini yang bercerita sama saya gimana caranya taubat. Dia dulu melarang orang main judi. Sebetulnya dia main judi. Sampai terakhir WA-nya itu terlilit hutang sampai 50 juta rupiah. Udahlah judi online, duit judi online diambil dari pinjaman online. Udah jatuh ketimpa gedung, bukan tangga, jatuh ketimpa gedung udah. Jadi orang munafik baca Quran seperti satu buah, emang wangi. Omongannya kan orang munafik manis, wangi lah omongannya, tapi rasanya pahit. Yang paling luar biasa ngerinya, mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Ada orang munafik, udahlah dia munafik, kagak baca Quran, makin kayak buah, wanginya nggak ada, rasanya pahit. Jadi 4 tuh. Orang beriman baca Quran, aromanya wangi, rasanya manis. Orang beriman enggak baca Quran, aromanya biasa aja, rasanya manis. Orang munafik baca Quran, aroma wangi, rasanya pahit. Orang munafik yang enggak baca Quran, enggak ada aroma dan rasanya pahit. Yang kelima, hadis ini yang kelima menjelaskan tentang Bapak Ibu kenapa dianjurkan rajin baca Quran. Dan kalau bisa baca Quran itu jangan ganti-ganti dan tandain. Karena buat dalil keadaan kita terhadap keluarga. Karena nanti ada hadis Nabi, posisimu di akhirat ditentukan dengan ayat terakhir sebelum kamu wafat yang kamu baca. Hadis yang kita baca, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha. Posisimu nanti ada di ayat terakhir yang kamu baca sebelum wafat. Syukur-syukur kita berdoa kepada Allah, ternyata ayat terakhir yang kita baca, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa dan seterusnya. Itu ayat tentang surga.
tentang orang bertakwa. Na'udzubillah, ternyata ayat terakhir yang kita baca, inna jahannama kanat mirsada. Gara-gara tahu hadis ini, ayat tentang neraka kagak dibaca-baca. Yang dibaca ayat tentang surga aja, udah surga bidadari itu aja yang dia baca. Itu namanya ngakalin, jangan. Udah baca aja udah. Kalau kita taat dan takwa, dengan sendirinya ayat terakhir yang kita baca akan bagus seperti keadaan kita. Syekh Romdon Al-Buti, ulama Suriah yang meninggal dibunuh karena perseteruan politik. Ayat terakhir yang beliau baca tentang perkara mati syahid. Pas banget, ditembak meninggal. Di ayat Qur'annya itu tentang syahid. Pas. Betul kan berarti hadis Nabi, posisi kalian ditentukan di ayat terakhir yang kalian baca. Semakin rajin baca Quran, sudah otomatis ayat terakhirnya pasti bagus. Semakin bagus tabiat, sudah otomatis ayat terakhir juga bagus. Yang keenam, pembaca Quran, penghafal Al-Quran, kulitnya tidak akan mungkin dibakar neraka. Ini Nabi bilang. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lau ju'ila al-Qur'ana fi ihabin thumma ulqiya fin nari mahtaraqa. Kalau seandainya Al-Quran dirubah jadi kulit, Al-Quran dirubah jadi kulit, kemudian dilempar ke api, ke dalam api, maka itu kulit tidak akan terbakar. Artinya apa? Siapa yang membaca Quran, energi, pahala, kebaikan, cahaya Quran masuk nih Pak ke dalam badan. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran, tidak akan mungkin disentuh api neraka. Penghafal Quran. Nah, kalau bapak punya anak masih kecil-kecil, suruh menghafal. Yang terakhir, orang yang hafal Quran dijamin syafaat dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menolong 10 anggota keluarganya. Siapa mereka yang menghafal Al-Quran? Umpama ayah saya punya anak hafal Quran, berarti anaknya ini bisa narik 10 keluarganya. Seandainya satu keluarga ada 6 nih, berarti udah otomatis tuh keluarga masuk surga nggak Pak? Karena nggak mungkin anak nggak narik keluarga. Yang pertama dia cari keluarganya. Taruhlah anaknya 4, orang tua 2, berarti kan 6. Taruhlah anak 4 ini nikah, bawa istrinya masing-masing, ya tambah 2, tetap aja totalnya 10. Kalau 4-4-nya anak 4-4-nya hafal Quran, gimana Pak? Bawa berapa dia? 40. Cucunya juga hafal Quran, bawa berapa dia? Berapa keluarga itu bisa dibawa? Makanya anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kalau bisa kita punya anak penghafal Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Itu salah satu cara paling mudah bawa keluarga kita masuk ke dalam surga. Totalnya 10 orang. Jadi yang pada punya anak kecil atau yang pada belum kawin, yang muda-muda yang belum nikah, niatin dari sekarang kita sebagai orang tua mulai hafal Quran, biar nanti anak kita hafal Quran. Kalau kita sebagai orang tua belum hafal Quran, niatin anak kita bisa hafal Quran. Carikan pendidikan yang bisa mendukung anak-anak biar hafal Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf itu harokatnya banyak yang salah. Saya lagi coba-coba ini sebetulnya aplikasi hadis untuk hafal. Kalau tidak hafal berantakan baca kita tadi.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Tidak ada juga nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang takwa yang waktu minggu lalu. Iya. Di dalam Al-Quran kita udah hafal ya ayatnya tentang puasa menjadi sebab al-Baqarah ya dalam nama ketika takun. Nah itu kan yang artinya bahwa orang yang beriman diwajibkan tanpa atas berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebagaimana kamu bertakwa. Nah itu apa kaitan orang-orang maksudnya yang disebut dengan orang-orang yang terdahulu itu siapa dan apa hubungannya orang-orang yang terdahulu dengan semua nabi yang diturunkan oleh Allah itu punya kewajiban puasa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad punya kewajiban puasa. Dan dari puasa itu jadi sebab kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya Nabi cuman puasa Nabi dulu sama Nabi Muhammad modelnya beda ya. Kalau Nabi Muhammad punya bulan khusus namanya bulan Ramadan. Kalau Nabi dulu puasanya cuma harian. Contohnya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Itu harian puasanya selang Senin. Ya kaitannya jelas Pak. Siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah, ya dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Takwa itu kan artinya Allah ridho sama apa yang kita kerjakan. Amaliyah kita menambah kecintaan Allah kepada kita. Orang yang puasa pasti nambah takwa. Orang yang rajin sholat pasti nambah takwa. Orang yang rajin ngaji pasti nambah takwa. Makanya di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, agar kamu bertakwa. Lakukanlah ketaatan supaya takwa. Lakukan sholat supaya takwa. Lakukan puasa supaya takwa. Lakukan zakat supaya takwa. Lakukan apa lagi? Sedekah supaya takwa. Dan semua amal soleh kalau kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ada lagi? Silakan Pak. Ini membaca Quran ya. Enggak saya ingin tanya Pak Ustaz, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran, membaca ya, tidak tahu artinya, kedua membaca tapi kalau kita membaca misalnya satu ayat dibaca artinya apa, tafsir kan. Ketiga yang pertama juga misalnya dengan menghafal, misalnya satu surat pendek itu bisa seminggu, ini nggak baca lagi di yang terakhir itu ada hadis yang saya lakukan bahwa tingkatan kita dari surga itu nanti di surga itu tergantung banyak hafalan Quran. Mana yang lebih baik adalah mana yang kita mampu. Yang terbaik mana yang kita mampu dan sanggup. Kalau mampunya hanya baca saja tanpa mengetahui arti, kadang ada orang ketika baca Quran, baca arti tanpa guru, dia salah mengartikan, artinya dia tidak mampu. Maka cukup baginya baca Al-Quran saja tanpa memahami isi. Kalau memahami isi, dia cari guru. Kalau dia mampu membaca Al-Quran, kemudian menghafal, kemudian memahami isi, maka ya itu yang terbaik buat dia. Kalau dia cuma mampunya baca terjemahan doang Pak,
Baca Quran tidak bisa, tapi cuma bisa baca terjemahan. Itu baik nggak buat dia? Itu yang terbaik buat dia. Kemudian yang kedua, perkara tingkatan orang sesuai Al-Quran itu qaul. Qaul itu bukan dari hadis, tapi qaul ulama yang bilang orang yang cuma baca bisa baca terbata-bata, tingkatannya di sini. Kemudian bacanya pakai taktil, tingkatannya di sini. Kemudian hafiz, tingkatannya di sini. Kemudian baca bagus, taktil oke, hafiz paham mana tidak. Itu cuma tasjian liqari Al-Quran. Artinya kalam ulama yang menyemangati orang biar baca Al-Quran. Sebetulnya tidak ada itu. Tingkatan orang sesuai dengan yang dia baca. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah wasiat yang ke-40 ini kita semakin rajin baca Al-Quran. Bila perlu Bapak Ibu bikin bagan. Yang bagan itu jadi PR kalau terlewat. 1 juz Al-Quran itu kan kalau cetakan Madinah itu sekitar 20 halaman atau 10 lembar. Maka kita bikin bagan target dalam 1 hari berapa halaman, berapa lembar. Ketika hari itu kebobolan, maka kebobolan kemarin jadi PR. Saya di rumah tuh sama istri bikin bagan itu. Bikin bagan, kalau saya kebobolan, maka saya tidak boleh checklist, tidak boleh silang. Target harian sesuai dengan tanggal itu. Istri juga kebobolan, namanya perempuan ya kan kadang ada haid. Itu kebobolan 7-8 kali kebobolan, dia harus bayar kebobolannya. Bikin bagan. Kenapa saya anjurkan bikin itu? Itu kadang nambah kita biar baca, nambah semangat kita biar buka Quran, karena gara-gara ada bagan tadi. Kalau kagak ada bagan, masuk ke rumah bagan yang gak ditempel, kagak inget. Saya kalau masuk rumah itu bagan gede. Istri saya kebobolan, saya panggil, lu kenapa belum baca? Belum ya, bentar. PR. Ketika saya ngajar kemana-mana, saya belum baca. Saya sebelum udah baca, tapi belum. Istri protes. Pas saya pulang, ayo, saya belum hari ini. Belum baca Quran. Itu ternyata ngaruh betul Bang. Nambah semangat kita baca Al-Quran. Maka kadang kalau di rumah itu ketika bagan ada, saya sama istri kadang harusnya 1 hari 1 lembar umpama, itu jadi lebih. Yang jatahnya besok sudah saya selesaikan dalam 1 hari. Itu dari pagi kan sampai zuhur kosong kita, ngapain lagi? Main HP? Ngapain? Mending baca Quran. Itu dari jam 8 sampai jam zuhur itu bisa dapat 4-5 juz Pak. Kalau bacanya cepet ya. Kalau bacanya santai ya 1-2 juz udah lumayan lah ya. Cepat baca kita, apalagi kalau hafal kayak Ustaz Hamdi, pasti bacanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, kita bisa semangat baca Al-Qur'an. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rahmatullahi. Allahumma astaudi'na bima 'allamtana fa'rudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan yang telah mengajarkan kepada kami. Allah, kembalikan ilmu itu di saat kami membutuhkan. Allahumma arhamna bi nuril Qur'an ففهمناها سليمان وقلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ القرآن الكريم وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ada di antara kita yang sempat khatam sebelum masuk Ramadan. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.